benda. Di sini saya mempunyai dua buah pensil. Yang satunya saya menggambarkan pensil dengan utuh. Yang satunya saya akan merautnya. Oke, di sini saya sudah merautnya. Saya akan mencoba menulisnya. Oke, dari kedua pensil ini terdapat perbedaan. Jika pertanyaannya, apakah ujung pensil berubah bentuk setelah diraut? Jawabannya, ya, setelah diraut berubah menjadi runcing. Di sini saya mempunyai penghapus yang masih utuh. Penghapus ini akan saya gunakan untuk menghapus tulisanku yang tadi dengan cara digosokkan ya. Jika pertanyaan, apakah ujung karet penghapus pensil berubah bentuk setelah digosokkan? Ya, ujung karet pada penghapus berubah bentuk setelah digosokkan. Setelah yang kuperagakan tadi, aku mendapatkan kesimpulan bahwa suatu benda padat dapat diubah dengan perlakuan tertentu, seperti diberi panas, diberi tekanan yang tinggi, atau diberi perlakuan. Yang kedua, benda cair. Di sini saya mempunyai gelas yang berisi air. Perhatikan permukaan air pada gelas ini. Permukaannya datar atau rata kan? Nah, sekarang gelas ini akan saya miringkan. Coba lihat bagaimana permukaan air pada gelas ini. Tetap datar bukan? Selanjutnya, saya akan memindahkan air ini ke mangkuk. Perhatikan, benda cair akan berubah sesuai bentuk wadahnya. Sekarang saya akan menuangkan air ini ke dalam tanah. Perhatikan, air mengalir dari atas ke bawah ke tempat yang lebih rendah. Pertanyaan pertama, bagaimana bentuk permukaan air di gelas saat sebelum maupun sesudah dimiringkan? Jawab, bentuk permukaan air tetap datar, baik sebelum maupun sesudah dimiringkan. Yang kedua, apakah yang terjadi ketika air dituangkan ke dalam wadah yang lain? Jawab, air jika dituangkan ke dalam wadah maka bentuknya mengikuti wadahnya. 3. Bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Sifat air adalah mengalir ke tempat yang lebih rendah. 4. Apa yang terjadi ketika air dituangkan ke atas tanah? Kemanakah air itu mengalir? Jawaban, air meresap ke dalam tanah, mengalir ke tempat yang lebih rendah, sehingga air yang di permukaan tanah tersebut lama-lama akan habis. 5. Apa kesimpulanmu? Kesimpulannya adalah permukaan air akan selalu berbentuk mendatar. Jika dipindahkan ke wadah lainnya, akan memiliki bentuk seperti wadahnya. Volumenya sama dan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat. Saya mempunyai ember yang berisi air. Saya akan memasukkan gelas secara menelungkup. Gelas akan terangkat ke atas kembali karena mendapatkan tekanan dari udara yang ada dalam gelas. Lalu saya akan memiringkan gelas ini, maka akan keluar gelembung udara karena udara yang di dalam gelas keluar sedikit demi sedikit. Kesimpulannya, benda gas memiliki tekanan ke segala arah. Yang pertama, apakah yang terjadi pada saat kamu membenamkan gelas tersebut? Mengapa? Jawab, gelas akan terangkat kembali karena mendapat tekanan atau dorongan udara yang terperangkap dalam gelas. Kedua, apa yang terjadi pada saat gelas dimiringkan?
Mengapa hal itu terjadi? Jawab. Akan keluar gelembung udara karena dalam gelas berisi udara yang terperangkap. 3. Apakah kesimpulanmu dari percobaan ini? Sifat benda gas adalah mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas menekan ke segala arah.